Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadana Oktavia dengan nomor BP 241094 dari kelas PUDK TLC dengan dosen pengampu Bapak Fajar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang bertemakan pencemaran udara. Pada presentasi kali ini terdapat 3 pembahasan. Baik, pembahasan pertama adalah jelaskan tentang sejarah pencemaran udara. Manusia telah mempengaruhi kualitas udara sejak ribuan tahun yang lalu, terutama melalui pembalakan hutan untuk lahan pertanian dan kegiatan metalurgi yang menghasilkan debu dan logam berat. Contohnya adalah peleburan logam Romawi yang terdeteksi ke lapisan es Greenland. Pada abad ke-14, orang-orang mulai menyadari dampak buruk dari polusi udara. Meskipun polutan yang lebih berbahaya sebagian besar terabaikan. Seiring berkembangnya pemahaman tentang kualitas udara, menjadi jelas bahwa zat-zat yang tidak beracun seperti karbon dioksida dapat berdampak signifikan terhadap iklim sebagai gas rumah kaca. Perspektif historis ini menekankan interaksi jangka panjang antara aktivitas manusia dan perubahan atmosfer, yang mendorong evaluasi tentang apa yang dimaksud dengan polusi udara dari waktu ke waktu. Revolusi industri abad ke-18 dan 19 secara drastis memperburuk keadaan. Penggunaan batu bara secara masif untuk industri dan pemanasan rumah tangga menyebarkan emisi sulfur, nitrogen oksida, dan logam berat ke atmosfer secara luas. Pembahasan yang kedua yaitu apa saja sumber, jenis, dan dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumbernya. Sumber itu berasal dari dua, yaitu dari manusia dan dari alam. Sumber dari manusia bisa berupa asap dari industri, lalu ada debu akibat proses pembangunan suatu bangunan atau jalan, lalu ada asap dari alat transportasi seperti motor, mobil, bis yang tidak ramah lingkungan, lalu ada bahan radioaktif seperti bom dan nuklir yang dapat menghasilkan polusi, lalu ada pembakaran dan pembusukan sampah terutama pada kawasan TPA, dan yang terakhir itu adalah penambangan dan penggalian seperti penambangan mineral di Indonesia. Selanjutnya adalah sumber dari alam, yaitu letusan gunung berapi yang tidak dapat kita prediksi kapan akan terjadi. Selanjutnya adalah jenis. Menurut Siburian tahun 2020 terdapat beberapa jenis zat pencemar. Yang pertama yang berasal dari kegiatan manusia, yaitu ada karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, hidrokarbon, oksida fotokimia, ozon, dan juga timbal. Selanjutnya adalah jenis zat pencemar udara yang berasal dari alam, yaitu abu vulkanik akibat letusan gunung Merapi, dan juga ada SO2 serta NO2. Selanjutnya adalah dampak dari pencemaran udara. Pada tingkat konsentrasi tertentu, suatu zat pencemar udara dapat berakibat langsung terhadap kesehatan manusia, baik itu secara mendadak atau akut, lalu menahun atau kronis atau subklinis, dan juga gejala-gejala yang samar. Dimulai dari iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada mata, alergi pada kulit, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan beberapa penyakit, antaranya adalah bronkitis, ispa, asma, PPOK, dan juga kanker paru-paru. Gangguan kesehatan tersebut yang disebabkan oleh pencemaran udara berakibat turunnya nilai produktivitas manusia, sehingga dapat menyebabkan permasalahan seperti ekonomi, keluarga, dan masyarakat. Pembahasan terakhir yaitu apa saja regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. Nah, dari sumber yang saya dapatkan melalui website Indonesia Environment and Energy Center pada tahun 2023, terdapat 8 regulasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 41 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mencemari udara.
Yang kedua adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, di mana hal tersebut menetapkan baku mutu emisi untuk beberapa zat pencemar. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 mengatur lebih lanjut tentang baku mutu emisi zat pencemar. Lalu nomor 4 ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Tahun 2018 tentang baku mutu kualitas udara, menetapkan baku mutu kualitas udara nasional untuk beberapa zat pencemar udara. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut mengenai baku mutu kualitas udara. Nomor 6 adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P4 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan pemantauan kualitas udara, menetapkan tata cara pemantauan kualitas udara dan pelaporan hasilnya. Nomor 7 adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Cap 48 Tahun 1996 tentang pedoman penyusunan program pengendalian pencemaran udara, memberikan pedoman untuk menyusun program pengendalian pencemaran udara. Dan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Cap 53 Tahun 1996 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan kualitas udara, memberikan pedoman untuk menyusun rencana pengelolaan kualitas udara. Baik, sekian presentasi tugas individu saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.